Hai Sobat PPG Prajabatan. Salam kenal, saya Masita. Kali ini kita akan membahas tentang profiling peserta didik. Yuk kita simak video berikut ini. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ada sekitar 12 aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang guru untuk menjadi referensi ketika merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan serta bermakna bagi peserta didik. Kali ini saya sedang melakukan pemetaan peserta didik di salah satu SMA di Kota Jambi. Adapun kuesioner yang saya sediakan itu membahas tentang profiling peserta didik, identitas peserta didik, dan mengambil dua aspek yang menurut saya sangat menarik. Pada tahap awal, saya mengumpulkan identitas peserta didik dimulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, bahasa yang digunakan, suku, dan beberapa informasi terkait keluarga dari peserta didik. Lalu, kita juga membutuhkan keterangan tempat tinggal dari peserta didik, alamat, nomor HP-nya, kemudian dia tinggal dengan siapa, jarak dari rumah ke sekolah. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga mengumpulkan informasi terkait kesehatan peserta didik, tinggi badannya, berat badannya, kemudian riwayat kesehatan, dan golongan darah. Pada panduan pemetaan profiling peserta didik yang saya buat, saya mengambil dua aspek, yaitu motivasi dan perkembangan sosial emosional dari peserta didik. Yang pertama, motivasi. Kita mengetahui bahwasannya ada dua sumber hal yang memotivasi seseorang untuk dapat belajar secara optimal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri peserta didik, yaitu intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar peserta didik atau motivasi eksternal. Nah, dalam kuesioner ini ada sekitar 15 indikator yang perlu kita amati dan kita tanyakan kepada peserta didik. Dari indikator tersebut kita akan mengetahui bagaimana pola atau hal-hal yang bisa meningkatkan semangat peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Lalu kita juga akan mengetahui bagaimana peserta didik itu mempunyai strategi agar target yang didapatkan itu bisa dicapainya. Lalu dengan melihat perkembangan motivasi dari peserta didik, kita juga akan mengetahui ketika peserta didik itu mengalami kesulitan, apakah dia memiliki daya lenting yang baik sehingga mengatur strategi agar bisa bangkit kembali, ataukah dia akan mudah putus asa terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perkembangan pembelajaran tersebut. Dengan adanya motivasi ini, peserta didik akan lebih memiliki ketekunan dalam proses pembelajaran, konsisten untuk belajar, dan tidak mudah putus asa. Daya sikap juangnya itu lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak memiliki motivasi. Ada 15 indikator yang dapat teman-teman lihat dan baca di layar video berikut ini. Lalu kita akan lanjut kepada indikator dari perkembangan sosial emosional. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana peserta didik itu mengelola emosionalnya dalam proses pembelajaran. Karena kita mengetahui bersama-sama ada pengaruh antara sosial emosional ini terhadap proses pembelajaran. Emosional peserta didik juga dapat membantu dalam kualitas pembelajaran sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dalam lampiran perkembangan sosial emosional ada beberapa indikator yang akan kita gunakan, sekitar 15. Nah, indikator ini akan mengulik informasi tentang bagaimana peserta didik itu mengelola emosionalnya sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Yang pertama, kita akan melihat aktivitas peserta didik dalam menjalani kondisi yang kurang pas dalam berkomunikasi, lalu ketika ada konflik dengan teman sebaya, kemudian bagaimana dia melakukan aktivitas bersama teman-teman di kelasnya. Terus kita juga akan melihat beberapa poin bagaimana peserta didik itu bisa membedakan perasaan positif ataupun perasaan negatif yang sedang dia alami. Bagaimana dia mengelola perasaan tersebut, dan kita juga bisa
memahami bagaimana pola pikir peserta didik untuk mengendalikan emosional tadi, sehingga kita mampu dan memfasilitasi kebutuhan emosional dari peserta didik. Dengan mengetahui pemetaan dari emosional tersebut, kita juga akan dapat memunculkan emosional positif yang dapat mendukung proses pembelajaran. Lalu juga kita bisa memanfaatkan referensi terkait perkembangan emosional peserta didik ini untuk meningkatkan kualitas belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dengan begitu, peserta didik terpenuhi secara kebutuhan emosional dan dapat mengejar target dari proses pembelajaran yang kita sampaikan. Begitu teman-teman. Demikian video bedah kuesioner pemetaan profiling peserta didik. Ada lebih banyak lagi yang akan kita bahas ke depan, jadi nantikan video-video selanjutnya ya. Tetap semangat buat para sobat pejuang PPG Prajabatan 2023. Semangat ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video di sini. Terima kasih.